Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Akbar CK. Gimana kabarnya kawan-kawan? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah oleh Yang Maha Kuasa. Nah, ini ada yang lagi viral nih ya. Mendadak penggugat ijazah palsu Pak Jokowi ini minta mediasi. Dan anehnya lagi nih, minta mediasi pada saat sidang sudah dilaksanakan dan sidang itu memutuskan bahwa betul buktinya ijazah Pak Jokowi itu asli. Ini konsepnya gimana ya? Gugat Pak Jokowi, setelah di persidangan terbukti ijazah Pak Jokowi itu adalah asli. Ini si penggugat minta mediasi, intinya minta damai ya. Enak sekali ya. Dan juga para gerombol-gerombol ini meminta maaf dengan Pak Jokowi apabila ijazah Pak Jokowi itu betul keabsahannya, betul keasliannya. Enak sekali ya, sudah menghina, mencaci maki, melaporkan Pak Jokowi ya. Nah, seperti apa selengkapnya? Tanpa berlama-lama, langsung aja kita simak videonya berikut ini. Taufik, ini dari pihak Pengadilan Negeri Solo kan juga sudah memanggil, mengirim surat begitu untuk bersaksi kepada KPU Solo dan juga SMA 66 Surakarta. Ini respon dari Pak Taufik sebagai penggugat seperti apa? Saya menginginkan di depan hukum itu, subjek hukum itu memiliki kewajiban yang sama menghormati hukum. Salah satu bentuk menghormati hukum, ya dia mestinya mendatangi persidangan besok tanggal 24 hari Kamis di Pengadilan Surakarta sekitar pukul 10 ya. Lantas setiap persidangan ketika para pihaknya lengkap tentu akan ditanya di situ para pihak ini mau terus sidang atau mediasi dulu. Nah, tentu itu kita akan ambil mediasi. Salah satu target mediasi kita ya, kalau di dalam pertemuan mediasi itu kita menunjuk mediator, kemudian di situ ditunjukkan fakta-fakta ya, berarti kita menganggap bisa saja nanti gugatan itu saya cabut begitu. Kalau memang fakta-faktanya mengatakan itu asli dan sebagainya begitu. Gugatan dicabut kalau faktanya ijazah Pak Jokowi itu asli. Ini gimana konsepnya nih? Ya, ini gimana konsepnya nih? Yang kayak begini-gini memang perlu dikasih pelajaran ya. Jangan mau dimediasi, apalagi mediasi setelah di persidangan bahwa terbukti ijazah Pak Jokowi itu adalah asli. Nggak ada cerita, jebloskan ke penjara orang-orang kayak gini ya. Dan gerombol-gerombol lain itu yang hanya ingin meminta maaf kalau ijazah Pak Jokowi adalah terbukti asli. Nah, nggak ada cerita. Oke, berarti bisa disebut target utama dari Pak Taufik dan tim ini kedepannya di langkah awalnya ingin menempuh mediasi begitu ya? Mediasi karena itu proses persidangan yang mudah dan mediasi ini kan kalau di dalam bahasa ekonomi ini kan win-win solution. Ya, nggak ada win and lose. Kalau persidangan tetap berlangsung berarti kan ada win dan ada lose. Ada yang dimenangkan, ada yang dikalahkan, yang dikabulkan, ada yang ditolak begitu. Baik. Saya dari TPUA. Kalau seenak perut kalian ngomong begini begitu ya, nuduh segala macam sampai kata-kata nggak sewajarnya kalian ucapkan kepada Pak Jokowi dan keluarga Pak Jokowi ya, akhirnya kalian ingin minta maaf, ingin mediasi kalau terbukti bahwa ijazah Pak Jokowi itu adalah asli. Enak aja. Ini lagi nih. semua terjadi konsekuensi bahwa benar itu asli, apa tindakan dari tim penuntut dari isu ijazah palsu ini? Ya, pertama mungkin ya saya belum konsultasi dengan kawan-kawan mau minta maaf kepada Pak Jokowi dan keluarga. Setelah itu terserah Pak Jokowi. Nama saya Sri Narni. Minta maaf. Saya mengajar bahasa Inggris. Pada waktu yang saya ingat itu pada waktu kelas 3, Pak Jokowi itu saya melihat beliaunya santun sekali. Tidak pernah membuat masalah, artinya waktunya belajar ya belajar, tidak pernah bolos. Nilainya juga, bahasa Inggrisnya juga bagus. Jadi kesaksian saya, yang saya ingat itu SMA 6, SMPP SMA 6, waktu dia kelas 3. Demikian kesaksian saya. Ini saya akan sampaikan data yang ada, sehingga saya bisa berdasarkan data yang ada dan dokumen yang kami miliki di sini. Yang pertama adalah buku induk. Ini buku induk yang sudah lama sekali, sehingga sudah tandanya ada ketetapan. Udah dimakan rayap ya Pak? Rayap ini ya. Di dalam buku induk itu ada siswa yang bernama Joko Widodo. Ini ya. Nomor induk beliau adalah 60229.
Oke. Tertulis nama, identitas siswa, nama orang tua, alamat dan sebagainya, sampai pada kapan dia masuk ke sekolah ini, yakni tanggal 3 Januari tahun 1977. Ini masuk awal. Kalau SMA tuh tapi disebutnya angkatan bukan masuk ya Pak, angkatan lulus biasanya Pak ya. Iya. Jadi Pak Jokowi itu disebutnya Masuk. angkatan. Ini masuk. Oh, angkatan masuk ini ya. Masuk. 77 ya Pak. Ya. Karena beliau lulus tahun 1990 berdasarkan fotokopi ijazah yang kami simpan di sekolah kami. Oke. Kenapa? Setiap siswa yang lulus itu harus meninggalkan satu fotokopi ijazah sebelum ijazah itu serah terimakan kepada yang bersangkutan. Jadi salinan ini adalah salinan ijazah asli yang dimiliki pegang langsung oleh Pak Jokowi. Ya. Oke. Di sini juga tertulis bahwa namanya tetap Joko Widodo, ijazahnya sama persis, nomor induknya juga 60229 sesuai dengan yang ada di sini. Kemudian nama orang tua juga cocok, namanya Noto Miharjo. Semuanya sesuai dengan buku induk yang ada. Oke. Kemudian ini dikeluarkan 30 April tahun 1990 oleh kepala. Mampus. Nah, para gerombol-gerombol pempitnah, ya. Guru kimia di SMA Negeri 6 Surakarta, dan saya mulai mengajar di sana tahun 1976. Pada waktu itu saya mengajar Pak Joko Widodo kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 yang pada waktu itu guru mengikuti jenjang dari siswanya sampai kelas 3. Nah, saya rasa ini yang perlu saya perkenalkan sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, pada saat Ibu pertama kali mengajar, SMA itu sudah bernama SMA 6 atau bukan, Bu? Yang bisa dijelasin nggak pada saat itu? Pada waktu itu sebenarnya masih SMA 5 yang akan membuka sekolah yang baru lagi untuk menambah jumlah SMA. Jadi kalau tidak salah tahun berapa itu tuh 76 apa ya? Ya, mungkin ya saya lupa itu. Itu sekolahnya belum SMA 6, tetapi SMPP, singkatan dari Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan 40, di mana setelah beberapa tahun SMPP 40 itu berubah menjadi SMA Negeri 6 Surakarta. Begitu. Berarti ketika Ibu masuk ke SMA itu baru saja beralih dari SMPP menjadi SMA 6. Masih SMPP, masih saya masuk waktu ke awal. sana. Dan ketika Pak Jokowi masuk, itu juga masih SMPP berarti? Betul, iya. Berarti pada peralihannya pada saat kenaikan kelas 2 atau gimana? Kalau tidak salah Pak Jokowi itu ijazahnya ijazah SMPP 40. Oke. Jadi belum SMA 6. Nah, ini untuk jelasnya saya mohon untuk konfirmasi ke sekolah saja. Jadi saya tidak spekulasi nanti salah. Ya, yang penting tahunnya sekitar itu ya, Bu. Karena sudah berapa puluh tahun yang lalu ya, Bu. Memori juga udah mulai. Tapi yang jelas pada saat itu Pak Jokowi masuk di SMPP, di mana setelah itu berubah menjadi SMA 6. Betul sekali. Persoalannya bahwa apakah Pak Jokowi itu lulus pada saat masih berstatus SMPP atau lulus ketika sudah masuk SMA 6, nah itu Ibu masih lupa-lupa ya, Bu ya? Itu bisa dikonfirmasi di SMA 6 ya. Adalah alumni Prodi S1 di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada angkatan tahun 1980. Yang kedua, Bapak Insinyur Joko Widodo dinyatakan lulus dari UGM tahun 1985 sesuai ketentuan dan bukti kelulusan berdasarkan dokumen yang kami miliki. Yang ketiga, atas data dan informasi yang kami miliki dan terdokumentasi dengan baik, kami meyakini mengenai keaslian ijazah sarjana S1 Insinyur Joko Widodo dan yang bersangkutan benar-benar lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah. Mana pembenci ya?
Modiar ya. Kawan-kawan yang penting kita akan meminta maaf kepada Pak Jokowi. Nggak ada, minta maaf. Setelah membuat gaduh, ternyata ijazah Pak Jokowi asli, terus mau minta maaf saja, gitu. Minta maaf setelah membuat gaduh, setelah orang-orang keluar caci maki hinaan-hinaan kepada Pak Jokowi, kepada keluarga Pak Jokowi. Minta maaf, cuma minta maaf saja. Enak banget, enak sekali. Konsekuensinya bukan minta maaf, Pak. Penjara. Di penjara. Bapak harus berani di penjara karena Bapak sudah berdusta soal ijazah Pak Jokowi. Bukan minta maaf doang. Kecuali Bapak nggak menuduh, Bapak bertanya. Bapak kan sudah menuduh, teriak-teriak Jokowi jelas ijazah palsu, 1000 miliar persen ijazahnya palsu, bla 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 bla. Bahkan ketua Anda itu si Egu Sujana bilang apa? Jokowi penakut, tidak mau menunjukkan jasanya, penakut dia. Jelas ini jasanya palsu. Terus minta maaf gitu. Jelas kejahatan kalian itu menuduh tanpa bukti. Dan ketika dibuktikan asli cuma minta maaf. Ini pendidikan yang sangat tidak baik, teman. Ya, pendidikan kebencian yang diberikan oleh kaum pembenci ini, pendukung HTI, FPI, pendukung khilafiyah ini barisan sakit hati. Sangat tidak baik. Dia memberikan pendidikan kepada kita bahwa kita boleh membenci, mencaci maki, menyebar fitnah, menyebar hoax, memprovokasi rakyat untuk benci, untuk marah kepada Pak Jokowi. Kalau ternyata tuduhannya salah, ternyata Pak Jokowi yang benar, ternyata Pak Jokowi ijazahnya asli, gampang minta maaf aja. Tidak semudah itu, Ferguson. Penjara, kamu harus dipenjara. Saya tidak rela kalian yang sudah memfitnah Pak Jokowi hanya minta maaf saja. Kalian harus dipenjara. Fix, jelas ya. Tak ada cerita yang udah fitnah, udah caci maki segala macam terkait ijazah Pak Jokowi palsu dan juga keluarga Pak Jokowi. Masa iya hanya minta maaf selesai, nggak ada cerita ya. Kita semua tidak rela kalau hanya sekedar minta maaf. Mereka, para pembenci, gerombolan pemfitnah ini hanya lepas begitu saja. Nggak ada cerita, harus dipenjara. Nah, sekarang kalian tulis di kolom komentar apa pendapat kalian. Share video ini biar tahu tuh ya, gerombolan pembenci dan juga gerombolan anak haba yang sakit hati segala macam, biar tahu ya. Sebelum saya akhiri, jangan lupa like dan subscribe-nya agar tidak tinggal informasi dan notifikasi dari channel ini. Saya Mas Eka, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bye-bye.